Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husin Maulana dengan NIM akhir 78. Saya dari kelompok 14 sekaligus menjadi perwakilan dari kelompok 14, dan saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman dengan berbentuk video sebagai tugas akhir dari mata kuliah Bisnis Internasional. Baik, langsung saja kita mulai dari pertanyaan kelompok 1, yaitu dari Febriansyah dengan NIM akhir 164. Bagaimana perusahaan dapat memanfaatkan perbedaan-perbedaan tersebut untuk meningkatkan kinerjanya? Perusahaan dapat memanfaatkan perbedaan-perbedaan tersebut untuk meningkatkan kinerjanya dengan cara berikut: mengembangkan strategi bisnis yang terintegrasi. Perusahaan harus mengembangkan strategi bisnis yang terintegrasi antara bisnis retail tradisional dan bisnis retail online. Hal ini untuk memanfaatkan kelebihan masing-masing model bisnis dan meminimalkan kelemahannya. Mengembangkan strategi pemasaran yang holistik. Perusahaan harus mengembangkan strategi pemasaran yang holistik yang menggabungkan strategi pemasaran tradisional dan digital. Hal ini untuk menjangkau lebih banyak orang dan meningkatkan kesadaran merek. Baik, cukup untuk pertanyaan kelompok 1. Lalu lanjut lagi, ada pertanyaan dari kelompok 3 dari Divana Arya dengan NIM akhir 643. Apa yang menjadi kekuatan utama yang mendorong bidang akuntansi ke dalam dimensi internasional yang terus berkembang? Untuk jawabannya, salah satunya mungkin dengan harmonisasi standar akuntansi. Inisiatif untuk mengharmonisasi standar akuntansi di seluruh dunia seperti adopsi International Financial Reporting Standards atau IFRS telah membantu menciptakan konsistensi dalam pelaporan keuangan. Ini memudahkan perbandingan kinerja keuangan antar perusahaan yang beroperasi di berbagai negara. Terus selanjutnya ada pertanyaan dari kelompok 4, Nadila Celin Agustin dengan NIM akhir 607. Bagaimana cara menstabilkan kondisi finansial perusahaan yang telah berkembang pada tahap internasional atau mendunia? Apakah ekonomi suatu negara semisal nilainya turun, apakah sangat berpengaruh terhadap keuangan perusahaan secara internasional? Mungkin maksudnya di sini semisal nilainya turun mungkin terjadi inflasi atau ketidakstabilan ekonomi di negara tersebut. Mungkin untuk menstabilkan kondisi finansialnya, perusahaan yang telah berkembang di tingkat internasional seperti McD itu, dia harus punya namanya diversifikasi geografis, manajemen risiko mata uang, analisis dampak ekonomi makro, fleksibilitas harga dan strategi penjualan, fokus pada efisiensi operasional, lindungi merek dan kualitas produk, reevaluasi strategi ekspansi, lalu monitoring dan respon cepat. Mungkin itu untuk pertanyaan kelompok 4, semoga bisa menjawab. Lalu ada pertanyaan lagi dari Nadia Magnalia dari kelompok 5. Apa saja sih faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan dalam konteks manajemen keuangan internasional? Faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan dalam konteks manajemen keuangan internasional melibatkan aspek ekonomi dan kebijakan. Beberapa faktor kunci termasuk distribusi kekayaan. Ketimpangan pendapatan dapat dipengaruhi oleh distribusi kekayaan yang tidak merata di masyarakat. Kondisi ini dapat menciptakan kesenjangan antara kelompok ekonomi yang lebih tinggi dan yang lebih rendah. Lalu yang kedua itu ada ketidaksetaraan akses ke modal. Jadi perbedaan dalam akses ke modal, baik melalui pinjaman atau investasi, dapat memperbesar ketimpangan ekonomi antara individu atau kelompok dalam suatu negara. Jadi di sini kan di Indonesia kan, terutama di Indonesia, masyarakat miskin itu masih susah aksesnya ke modal, seperti mau melakukan pinjaman ke bank atau lain-lain. Lalu ada yang ketiga, kondisi pendidikan dan keterampilan. Tingkat pendidikan dan keterampilan pekerja, ya itu juga dapat memainkan peran penting. Baik, untuk pertanyaan kelompok 5 dari Nadia Magnalia. Selanjutnya dari Siti Nurlailatul Qadriyah dengan NIM akhir 623 dari kelompok 7. Bagaimana standar akuntansi internasional seperti IFRS berbeda dari standar akuntansi nasional, dan bagaimana perbedaan ini dapat mempengaruhi pelaporan keuangan perusahaan multinasional? Jadi, standar akuntansi internasional, terutama IFRS, memiliki beberapa perbedaan signifikan dengan standar akuntansi nasional. Salah duanya mungkin pendekatan prinsipal versus pendekatan aturan. Jadi,
Standar akuntansi nasional itu seringkali cenderung mengadopsi pendekatan aturan dengan peraturan dan pedoman yang sangat terinci. Sementara itu, IFRS lebih condong ke pendekatan prinsipal. Jadi dia memberikan kebebasan interpretasi yang lebih besar. Lalu ada penyajian dan format laporan keuangan. Format laporan keuangan dan presentasi-presentasi ini, informasi dapat berbeda antara IFRS dan standar nasional. Hal ini dapat menciptakan perbedaan dalam tampilan dan analisis keuangan perusahaan multinasional oleh investor dan pemangku kepentingan. Lalu selanjutnya ada pertanyaan dari Novita Agustina Putri dengan NIM akhir 616 dari kelompok 9. Menurut kelompok kalian, bagaimana risiko mata uang dan risiko keuangan lainnya dikelola dalam kerangka manajemen keuangan internasional untuk meminimalkan dampaknya pada kinerja perusahaan multinasional? Lalu, sejauh mana peran akuntansi internasional dapat mempengaruhi keputusan investasi dan pembiayaan perusahaan multinasional? Baik. Bagaimana risiko mata uang dan risiko keuangan lainnya dikelola dalam kerangka manajemen keuangan internasional itu mungkin maksudnya jika terjadi inflasi atau fluktuasi, biasanya perusahaan multinasional itu menggunakan hedging valuta asing. Jadi perusahaan multinasional sering menggunakan instrumen derivatif seperti kontrak berjangka atau opsi untuk melindungi diri dari fluktuasi nilai tukar mata uang asing. Nah, sejauh mana peran akuntansi internasional dapat mempengaruhi keputusan investasi dan pembiayaan perusahaan multinasional? Sangat jauh. Jadi, peran akuntansi internasional ini sangat krusial ya untuk memutuskan perusahaan melakukan investasi ataupun pembiayaan. Jadi akuntansi internasional ini memainkan peran dalam memberikan gambaran yang akurat tentang dampak nilai tukar mata uang terhadap investasi di pasar global. Jadi memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih informasional. Terus bisa juga dengan pelaporan transparan, akuntabilitas dan transparansi. Standar akuntansi internasional mendukung akuntabilitas dan transparansi dalam pelaporan keuangan yang penting untuk mendapatkan kepercayaan investor dan pemangku kepentingan. Jadi perannya sangat jauh akuntansi internasional dalam mempengaruhi keputusan investasi dan pembiayaan perusahaan. Oke, selanjutnya dari Salsa Fadila Putri Jayanti dengan NIM akhir 613 kelompok 10. Pertanyaannya, dalam memilih sumber pembiayaan internasional, faktor apa yang menjadi pertimbangan utama bagi perusahaan? Bagaimana pengaruhnya terhadap struktur modal perusahaan? Jadi ada beberapa faktor. Jadi ada biaya pembiayaan. Jadi biaya pembiayaan ini ada suku bunga, jadi suku bunga perhitungan biaya bunga pada pinjaman atau obligasi internasional, ada biaya transaksi, biaya terkait dengan proses penerbitan atau penawaran efek. Terus kita harus lihat risiko mata uang, fluktuasi nilai tukarnya, evaluasi risiko terkait perubahan nilai tukar mata uang. Lalu juga ada hedging, instrumen derivatif untuk melindungi dari risiko mata uang. Lalu ada rasio utang dan ekuitas, pengaruh suku bunga. Biaya pinjaman dapat mempengaruhi proporsi utang dalam struktur modal. Risiko mata uang hedging dapat mempengaruhi kebijakan rasio utang dan ekuitas. Jadi itu saja mungkin untuk jawaban untuk kelompok 10. Lalu selanjutnya ada pertanyaan dari Miftahul Huda dengan NIM akhir 574 kelompok 11. Bagaimana perusahaan mengolah akuntansi dan manajemen keuangan ketika terjadi inflasi besar-besaran pada lokal maupun internasional? Biasanya perusahaan melakukan penyesuaian nilai aset dan kewajiban.
menyesuaikan nilai aset dan kewajiban ini dengan tingkat inflasi untuk mencerminkan daya beli aktual. Jadi yang kedua ada manajemen kas dan likuiditas, meningkatkan manajemen kas untuk mengatasi penurunan daya beli uang dan menjaga likuiditas perusahaan. Selanjutnya pertanyaan dari Agnes Bunga dengan NIM akhir 641 dari kelompok 12. Dari aspek manajemen keuangan, bagaimana cara perusahaan memilih investasi yang sesuai di pasar global dan apa dampaknya apabila investasi yang ditentukan tidak sesuai dan bagaimana solusinya supaya investasi itu tidak gagal atau tetap bertahan. Baik. Bagaimana cara memilih perusahaan memilih investasi yang sesuai di pasar global? Itu perusahaan biasanya melakukan evaluasi kondisi pasar dan ekonomi. Jadi perusahaan mengevaluasi kondisi pasar, seperti stabilitas ekonomi, lalu juga tren pasar. Lalu dan apa dampaknya apabila investasi yang ditentukan tidak sesuai dan bagaimana solusinya supaya investasi itu tidak gagal atau tetap bertahan. Supaya tidak gagal, biasanya perusahaan bentuk tim tanggap. Jadi bereaksi cepat terhadap perubahan. Jadi membentuk tim yang dapat merespon dengan cepat terhadap perubahan kondisi pasar atau ekonomi. Lalu ada diversifikasi portofolio, pengelolaan diversifikasikan investasi di berbagai sektor dan geografi untuk meredakan risiko. Lalu kita juga bisa mencegah supaya investasi kita itu tidak gagal atau tetap bertahan itu dengan cara kita mengelola hubungan dengan pemerintah. Jadi menjalin hubungan yang baik dengan pemerintah di pasar target untuk mengurangi risiko regulasi. Baik. Lalu selanjutnya ada pertanyaan dari Adrianto Pasila dengan NIM G01421001 dari kelompok 13. Pertanyaan, apakah laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi internasional benar-benar dapat dibandingkan antar perusahaan multinasional dari berbagai negara? Apa saja kendala dan tantangannya? Meskipun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi internasional seperti IFRS memberikan kerangka kerja yang umum untuk pelaporan keuangan global, tetapi ada sejumlah kendala dan tantangan yang dapat membatasi kemampuan untuk membandingkan laporan keuangan antar perusahaan multinasional dari berbagai negara. Beberapa kendala dan tantangannya meliputi keanekaragaman metode akuntansi nasional. Banyak negara masih menggunakan metode akuntansi nasional mereka sendiri yang berbeda-beda. Ini menciptakan variasi dalam penyusunan laporan keuangan dan menghambat perbandingan langsung. Lalu ada pilihan metode dan estimasi. Standar akuntansi internasional memberikan beberapa pilihan metode dan estimasi, dan perusahaan dapat memilih pendekatan yang sesuai untuk situasi mereka. Hal ini dapat menciptakan ketidaksetaraan dalam laporan keuangan yang dapat membingungkan jika dibandingkan. Baik. Terima kasih. Semua pertanyaan dari kelompok lainnya sudah terjawab. Sekian dari saya. Maafkan jika banyak terjadi salah kata atau banyak salah tanggap dalam jawaban-jawaban yang saya beri karena memang pertanyaannya juga ngebingungin. Jadi kalau mungkin kurang jelas bisa langsung telepon atau chat saya aja langsung di WA. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.